Saya berperan sebagai Putri Raja yang akan menceritakan pengalaman cerita saya untuk mendapatkan pangeran sejati. Mariam apa nih? Saya Mariam, saya berperan sebagai anak kecil yang akan menceritakan pengalaman masa kecil saya yang indah dan menyenangkan. Perkenalkan, saya Aulia yang berperan sebagai psikopat yang menceritakan tentang menikmati pembalasan dendam. Tapi kita kayaknya nggak perlu ini. Apalagi semenjak aku menjadi pemimpin, janji manis pada saat kampanye yang palsu. Cintamu padaku hanya palsu semata. Karena aku melihat kamu chattingan dengan perempuan lain di Facebook. Ternyata perempuan itu selalu menghormati dan menyayangiku sebagai putri raja di kerajaan Majaman yang diberikan oleh ayahku yang adil dan baru kesini karena aku ngomong. Sebenarnya aku bisa ke kamar mandi, tapi aku malas. Ya sudah, akhirnya aku membunuh orang tadi. Itulah seperti pekerjaan. Sudah 5 bulan aku menjalani hidup dalam kegelapan dan kejahatan yang Aku melanggar janji-janjiku dahulu. Aku berjanji akan selalu peduli rakyat. Aku berjanji akan memberikan pelayanan gratis pada rakyat miskin dan yang membutuhkan. Tapi itu semua hanya janji kosong, karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuanku. Sungguh tega sekali. Kau membuat hatiku sakit. Tapi kenapa aku tak bisa berhenti mencintaimu? Cinta bertepuk sebelah tangan memang menyakitkan. Tetapi kehilangan cinta itu sendiri lebih bijaksana. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli pada rakyat-rakyatnya. Dia selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan Mainan-mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku yang membuat aku insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya. sering tahu. Mendalami banget loh. Tidak ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang Makan uang rakyat lebih lezat dan lebih banyak daripada makan uang sendiri. Biar hidupku makin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena berstatus jomblo, dan galau juga karena kecantikanku membuat banyak pangeran datang dan melamarku. Namun tak ada seorang pun yang mengikat hatiku. Ku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibuku. Tapi ibu tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku nangis dengan kencangnya dan itu membuat ibuku mencongkel mataku dan merobek mulutku agar dia tidak lagi mengintipku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus bayar pajak yang naiknya selangit. Barang-barang impor lebih murah dari barang-barang ekspor. Hal itu membuat para produsen di Indonesia menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihatku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya memberikan aku sebuah pisau tajam. Ku ambil dan kusimpan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalkannya sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang selalu mencintaimu adalah hal terburuk bagiku, karena cintaku tak kau balas. Namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi tikus berdasi. Itulah sebutan yang cocok untuk gelarku. Ya, walaupun tikus yang sifatnya serakah, tapi tampilannya mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda pelecehan kepada keluargaku. Sungguh aku sakit hati padanya karena perbuatannya membuat keluargaku harus mengalami kebahagiaan. Masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesukaku. Walaupun sebenarnya aku harus
gagah dan berani, yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di Jiwa tak punya semangat dan hatiku telah kau retakkan, sehingga saat ini diriku hanya bisa Ngopi. Ya, ngopi sambil duduk santai di kantorku. Itulah kebiasaan sitikus berdasifus. Aku hanya menyuruh sekretaris dan bawahanku mengerjakan perintah-perintahku, yaitu membalas dendamku kepada orang yang telah menyakiti hatiku dan orang-orang yang kucintai. Aku tak rela hidup senang. Oleh karena itu, aku membuat hidupnya menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Ketika aku merengek meminta pendamping hidupku yang bisa menggantikan ayahku memimpin kerajaannya karena ayahku yang sudah semakin gagal move on. Aku gagal move on sehingga aku sulit mencintai dan menggantikan kekasih pujaan hatiku. Aku benci pada satu orang, tapi aku menutup hatiku untuk semuanya. Ya sudahlah, capek curhat mulu. Nah, itulah sepenggal kisah ceritaku, si pujangga yang kesepian karena gagal move on. Terima kasih.